Di masa kecilku, eee, bapak selalu mengajakku kemanapun dia pergi. Dia membagikan semua cerita hidupnya padaku, sepenuhnya. Dan dia mengenalkanku kepada dunia. Membonceng bapak di motornya, berkeliling desa, mengantarkan dia kerja, atau berkunjung ke sanak keluarga, adalah memori baik yang akan kuingat selalu dalam ruang bernama rindu. Aku mengalami naik motor bersama bapak itu sejak kecil. Motor bapak pertama yang dia beli dari hasil bekerja dalam menggambar adalah motor Honda C70. Ingatan saya pada motor itu ya ingatan pada keluarga gitu. Sepertinya motor bagi keluarga kami bukan hanya sekedar motor, tetapi itu bagian dari keluarga. Aku nggak pernah sampai menaiki motor itu sendiri gitu, karena seingatku setelah motor itu rusak, papa harus menjualnya. Tapi aku tahu bahwa bapak itu merindukan motor itu, dan suatu hari dia cerita gitu bahwa bertemu lagi dengan motor itu dalam kondisi yang sudah diperbaiki oleh pemilik berikutnya dengan plat nomor yang masih sama. Dan hari itu aku ingat betul bapak bercerita dengan sangat bersemangat. Itu bagaimana kemudian aku dan bapak terrelasi dengan motor itu ya. Jadi meskipun aku tidak sempat menaiki, tetapi rasanya cerita tentang motor itu selalu menghantui dalam konteks yang baik. Bapak jugalah yang mengenalkan seni rupa kepadaku. Dan sekarang aku sedang menapaki hidup di ruang itu, menjadi perupa. Belum jadi seniman, belum, masih sangat jauh. Dan mungkin aku tidak akan pernah mencapainya. Tapi bukankah begitu yang selalu terjadi dalam hidup? Yang penting memulai, menjalani. Kalau capek ya istirahat, berhenti, bengong-bengong sebentar. Urusan nyampe atau enggak, ya lihat nantilah. Sama yang penting berserah, pasrah pada Gusti yang Maha Seni. Salah satu frasa atau kalimat yang paling nempel ya ketika bermotor itu adalah kutipan pada satu band temanku. Kalimatnya begini: berjalan tidak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa. Jalan satu-satunya, jalani sebaik yang ku bisa. Yang selalu menarik dari bermotor adalah pengalaman tubuh yang bertemu angin, penglihatan yang kemudian bergerak ya, ada sense of motion gitu, terus pertemuan dengan banyak hal baru yang tidak pernah direncanakan gitu. Karena kalau berkendara kita bisa ngeset jalurnya, tapi tidak pernah bisa memaksa diri untuk bertemu dengan apapun gitu. Dan pengalaman baru itu pengalaman artistik yang sering kemudian muncul dalam karya rupa. Jadi bermotor menurutku membuka kesempatan untuk mempertemukan diriku dengan hal baru, dengan inspirasi yang tak berbatas, berkah dari Tuhan. Kalau di medium lain, di desain dan di musik itu aku harus bernegosiasi dengan orang lain gitu. Medium musik aku juga harus menegosiasikan ideologiku gitu. Jadi karya adalah karya bersama, bukan berarti kemudian tidak bebas, tetapi harus berdinamika, bersinergi dengan ide kawan-kawan yang lain. Tapi di seni rupa ini tentang diriku sendiri, dan tidak ada orang lain yang kemudian punya hak untuk mengganggu kemerdekaanku di sini. Itu kenapa kemudian seni rupa adalah ruang yang sangat kujaga gitu. Ini hampir seperti ibadah buatku, doa baik kepada Tuhan gitu ya. Seni rupa bagiku itu hampir seperti itu gitu, bahwa ini hubunganku dengan alam, dengan Tuhan yang pengen ku ceritakan. Aku bebas merdeka untuk mengerjakannya dan membuatnya tanpa ada tujuan apapun kecuali menjadi manusia seutuhnya, tentram dan tuntas gitu. Biasanya motorku ku coret-coret, biasanya motorku ku bagikan pengalamanku itu
semua motorku yang pernah bersamaku itu punya nama, dan dia hidup, dia merekam apa yang juga kurekam gitu. Ada satu pohon lindung, pohon yang memang ditanam bukan untuk dipanen kayunya atau buahnya, tetapi untuk dipanen udaranya dan airnya. Amin, semoga nanti terjadi. Dan ada satu pohon yang warna daunnya itu mirip banget dengan warna ADV ini gitu. Dan itu pohon keben. Sepertinya coretan pertamanya akan keben. Sesekali waktu di akhir minggu, aku bersama band, bersama kawan-kawan, merayakan hidup dengan bermusik, berpentas di berbagai tempat. Cukuplah untuk menjadi ruang pertemuan dan penghiburan untuk semua. Kalau tempat pentasnya nggak terlalu jauh dari rumah, aku lebih senang motoran, lebih bebas, lebih merdeka. Pada dasarnya aku tidak pernah mempelajari bagaimana menulis lirik dengan benar. Tetapi mungkin caraku yang sampai hari ini kemudian masih kujalani adalah hanya menulis yang kualami, hanya menulis yang kurasa dekat, yang aku sampai tahu baunya, aku sampai tahu rasanya betul-betul, supaya aku bisa mempertanggungjawabkan rasanya. Ternyata hanya butuh menjadi Farid Seteby saja, tanpa harus menjadi orang lain, tanpa harus meniru, tanpa harus membicarakan hal-hal yang terlalu jauh. Mungkin kalau praktik sehariannya adalah membaca, bukan hanya membaca buku, tapi membaca semua yang ditemui gitu. Itu kebiasaan mesti hari-hari. Selebihnya selalu merasa bodoh dan belajar dari orang-orang yang lebih cakap menulis. Silahkan mencari apapun yang kamu cari sejauh-jauhnya. Pergi dari rumah, cari apa yang kalian cari. Tetapi aku bisa pastikan apa yang kamu cari itu ada di dalam dirimu. Terus untuk anak muda pengendara Honda, ajak motormu untuk bertemu dengan hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan mungkin motor Hondamu akan membawamu ke pertemuan-pertemuan yang menjawab pertanyaan siapa dirimu.